Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Dwi Maulana. Saya akan menjadi tutor teman-teman di mata pelajaran instalasi penerangan listrik rumah sederhana. Oke, pada materi kali ini kita akan sama-sama membahas tentang komponen-komponen utama dari instalasi penerangan listrik rumah sederhana. Oke teman-teman, tahu nggak sih apa itu instalasi penerangan listrik rumah sederhana? Instalasi penerangan listrik rumah sederhana adalah suatu perangkat penerangan listrik yang bebannya merupakan komponen penerangan atau yang lainnya yang terpasang baik pada posisinya. Adapun komponen-komponen utama pada instalasi penerangan rumah sederhana yang harus teman-teman ketahui. Komponen yang pertama ada MCB, kepanjangan dari miniatur circuit breaker. Miniatur circuit breaker adalah komponen yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik saat terjadi beban berlebih. MCB dapat teman-teman temukan pada meteran listrik ataupun sirkuit tertentu yang membutuhkan pemutusan aliran listrik saat terjadi beban berlebih. Adapun fungsi dari MCB yaitu sebagai pemutus aliran listrik secara manual dan pemutus aliran listrik secara otomatis. Secara manual, teman-teman bisa mengubah toggle switch yang ada di depan MCB. Setelah itu, MCB akan memutuskan aliran listriknya. Kemudian, secara otomatis akan terjadi jika terdeteksi arus berlebih yang diakibatkan penggunaan berlebih. Selain itu, MCB juga akan otomatis mati jika terjadi korsleting ataupun hubungan singkat arus listrik. Selanjutnya, komponen kabel listrik. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik yang terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator pada kabel listrik adalah bagian pembungkus yang tidak menghantarkan energi listrik. Isolator pada umumnya terbuat dari termoplastik. Fungsinya adalah untuk melindungi kabel supaya tidak terpapar oleh pengaruh alam dan sekitarnya, agar tidak mengalami konsleting, dan juga berfungsi melindungi kita dari tersengat aliran listrik yang mengalir pada kabel. Sedangkan konduktor pada kabel berfungsi untuk menghantarkan energi listrik dan biasanya konduktor terbuat dari tembaga ataupun aluminium. Adapun jenis-jenis kabel yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, ada kabel NIA. Kabel NIA adalah kabel listrik yang berinti satu atau tunggal yang banyak digunakan dalam instalasi rumah. Kabel ini berdiameter 1,5 sampai 2,5 mm yang dilapisi bahan isolator PVC. Isolator pembungkus NIA diberi warna merah, kuning, biru, dan hitam agar memudahkan pemasangan jalur instalasi. Karena pembungkus ini hanya dilapisi satu lapis, maka kabel ini mudah rusak karena faktor cuaca maupun karena digerogoti oleh tikus. Untuk menghindari kerusakan tersebut, maka kabel ini cocoknya dilapisi lagi dengan pipa PVC. Yang kedua, ada kabel NIM. Kabel ini memiliki konduktor atau kabel lebih dari satu inti dan masing-masing dilapisi oleh isolator dengan warna berbeda. Inti-inti kabel ini kemudian bersama-sama dibungkus dengan lapisan serat PVC dan bagian luarnya dilapisi dengan selubung PVC. Karena perlindungan berlapis ini, kabel NEM cukup kuat untuk digunakan pada lingkungan yang basah atau lembab. Yang ketiga ada kabel NY. Kabel ini memiliki inti lebih dari satu dan masing-masing dilapisi dengan isolator dengan warna berbeda. Kabel ini dirancang untuk penggunaan di dalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti lembab ataupun kering. Lapisan selubungnya tebal dan kuat serta diberi lapisan anti gigitan tikus. Walaupun kabel ini memiliki konstruksi yang lebih kuat dari NIM, untuk lebih amannya kabel ini diberi perlindungan lagi seperti pipa PVC ataupun pipa besi. Yang keempat ada kabel NIAF. Kabel ini secara awam mirip dengan kabel NIA, hanya memiliki satu inti kabel. Tetapi kabel NIAF ini berupa serabut, bukan tunggal. Isolatornya tipis dan juga diberi warna berbeda, sehingga cocok digunakan pada belokan-belokan jaringan listrik. Seperti kabel NIA, kabel NIAF ini perlu diberi perlindungan lagi agar terhindar dari kerusakan. Yang kelima, ada kabel NYMHY. Kabel ini memiliki beberapa inti kabel serabut yang masing-masing dilapisi isolator dengan warna berbeda. Kabel ini hanya memiliki selubung luar PVC, cukup fleksibel dan kuat untuk tegangan listrik normal 300 sampai 500 volt.
Kabel ini hampir sama dengan kabel NYM. Perbedaan menonjolnya pada kabel tembaganya, yang dimana kabel NYMHY berserabut, NYM tidak. Yang keenam ada kabel NYYHY. Kabel ini juga memiliki beberapa inti kabel serabut yang masing-masing dilapisi isolator dengan warna yang berbeda. Kabel ini memiliki selubung dalam dan luar dari PVC. Tegangan nominal berkisar antara 450 sampai 750 volt. Kabel ini hampir sama dengan kabel NYY. Perbedaan menonjolnya pada kabel tembaganya, yang dimana kabel NYYHY ini berserabut sedangkan kabel NYY tidak. Komponen selanjutnya ada lampu. Lampu adalah sebuah piranti yang memproduksi cahaya yang berfungsi sebagai alat penerang. Adapun jenis-jenis lampu yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, ada lampu pijar. Lampu pijar adalah lampu listrik yang menghasilkan cahaya dengan cara memanaskan kawat filamen di dalam bola kaca yang diisi dengan gas tertentu seperti nitrogen, argon, kripton, ataupun hidrogen. Yang kedua, lampu TL, kepanjangan dari tubular lamp. Ada lampu yang menyala dikarenakan adanya bahan fosfor yang mengubah sinar ultraviolet menjadi cahaya. Jenis lampu ini lebih terang dan hemat dibandingkan dengan lampu pijar. Yang ketiga, ada lampu halogen. Lampu halogen dibuat dengan campuran bahan gas mulia dan sedikit gas halogen. Dua gas tersebut diisi dalam bagian bola lampu dari lampu halogen tersebut. Dan yang terakhir ada lampu LED. Lampu LED merupakan sirkuit semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika dialirin listrik. Lampu ini merupakan jenis lampu yang paling hemat pemakaian energinya. Selain itu, lampu ini sangat kecil konstruksinya sehingga sangat mudah diterapkan di berbagai aplikasi. Sifatnya berbeda dengan filamen yang harus dipijarkan atau dibakar. Lampu LED memancarkan cahaya lewat aliran listrik yang relatif tidak menghasilkan banyak panas. Karena itu, lampu LED terasa dingin karena tidak menambah panas pada ruangan, berbeda dengan lampu pijar. Komponen selanjutnya ada fitting. Fitting adalah sebuah tempat untuk menaruh sebuah lampu penerangan yang dimana dengan rata-rata berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya yang digunakan untuk menaruh lampu. Adapun jenis-jenis fitting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada fitting tempel. Fitting tempel atau yang biasa disebut dengan fitting plafon, yang dimana pemakaiannya itu ditempel pada plafon. Fitting jenis ini sangat umum kita lihat di rumah-rumah sekitar. Yang kedua ada fitting gantung. Dinamakan fitting gantung karena pemakaiannya itu digantung. Dan fitting ini biasa digunakan di ruang makan atau di restoran-restoran tertentu. Dan yang ketiga ada fitting colok. Fitting jenis ini digunakan untuk lampu yang langsung dipasang di stop kontak. Berbentuk simpel dan gak mau repot, itulah hal utama yang ada di jenis fitting ini. Yang keempat ada fitting kombinasi. Fitting ini biasa disebut dengan fitting T. Fitting ini terdiri dari kombinasi fitting dan stop kontak. Fitting ini digunakan pada ruangan yang minim dengan stop kontak. Dan yang terakhir ada fitting besi. Bisa sering teman-teman lihat digunakan pada lampu-lampu jalan dan biasanya menggunakan kap lampu untuk penerangan jalan. Komponen selanjutnya ada saklar. Saklar adalah sebuah perangkat untuk memutuskan aliran listrik dan untuk menghubungkannya. Jadi saklar adalah alat penyambung dan pemutus aliran listrik. Adapun jenis pemasangan saklar yaitu ada dua, inbow dan outbow. Inbow ditanam dalam tembok, sedangkan outbow di luar. Adapun jenis-jenis saklar yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ada saklar tunggal. Saklar ini umum dijumpai di rumah-rumah. Fungsi saklar ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan satu buah lampu. Saklar ini hanya terdiri dari satu buah tuas. Dan yang kedua ada saklar ganda atau seri. Saklar ini merupakan dua buah saklar tunggal yang dihubungkan dengan secara seri. Bisa menghidupkan dan mematikan beberapa lampu atau lebih secara bersamaan. Biasanya saklar ini dipasang di area yang memiliki lebih dari satu lampu. Dan yang terakhir ada saklar tukar. Saklar ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari dua ruangan berbeda. Selain itu kita juga bisa menggunakan untuk menyalakan dua buah lampu atau lebih secara bergantian. Komponen selanjutnya ada stop kontak. Stop kontak adalah salah satu alat listrik yang sering kita jumpai pada instalasi di rumah-rumah dan berfungsi sebagai tempat untuk mengalirkan aliran listrik ke alat-alat listrik atau alat elektronik yang ada di rumah. Berdasarkan tempat pemasangannya, ada dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbow, stop kontak yang dipasang di dalam tembok, dan stop kontak outbow, stop kontak yang dipasang di luar tembok. Ya, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini teman-teman. Kita akan sambung ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.